Apa yang kau lakukan? Menyelinap masuk kemari. Aku dari asuransi. Aku datang untuk menyelidiki kematian Ming Feng. Apa yang harus diselidiki? Kau tidak perlu ikut campur. Diam! Kau jangan macam-macam denganku ya. Ada apa nih? Entahlah, aku datang ke sana. Ayo. Bagaimana? Sudah dapat? Iya. Ayo, ayo. Cepat, ayo, tunggu. Aku cuma sekedar lewat. Tidak ada apa-apa. Kalian periksa ke sana, kau ikut aku. Baik. Masuk. Maaf mengganggu. Kakak. Ini, Kak. Kenapa lama sekali? Iya, aku tadi bertemu Yifeng. Yifeng? Iya, Kak. Aku tanya padanya kenapa dia datang kemari. Dia bilang dia dari asuransi ingin menyelidiki kasus. Menyelidiki apa? Aku juga tidak tahu. Jangan banyak bicara lagi. Katanya, kalian ingin memberiku uang. Tapi sampai sekarang, belum sampai ke tanganku. Kelak, tidak ada yang mau berjuang demi kalian lagi. Sekarang dengar baik-baik. Kalau besok uang itu belum sampai ke tanganku, jangan salahkan aku. Kalian akan tahu sendiri. Apa itu? Puntung rokok. Mungkin miliknya Yao Ping. Telepon Pak Velong. Ya. Halo. Pak, aku di Jalan Haoting. Tadi ada telepon di sini. Mungkin Yao Ping. Baik, segera diselidiki. Mereka sudah tahu identitas kami. Jadi, kami tidak bisa jadi mata-mata di sana lagi. Lain kali, kalau kalian ingin menyelidiki kasus, aku yang mengatur, jangan bertindak sendiri. Tindakan kalian seperti itu sangat berbahaya. Kami minta maaf, Pak. Kami belum mendapatkan bukti. Dengan sangat terpaksa. Saat ini, kami tidak bisa menjadi mata-mata. Aku hargai kerja keras kalian. Anggap ini sebagai pelajaran. Kalian mengerti? Pak. Bagaimana? Setelah dicek, telepon kemarin itu benar. Yao Ping yang telepon di sana. Dia telepon ke perusahaan Jian. Dan cap jari yang kita dapat di sana, setelah kami selidiki, sama dengan cap jari di tempat kejadian. Sepertinya Yao Ping berkaitan dengan perusahaan Jian. Menurutku Yao Ping mungkin akan sembunyi di luar negeri. Kita harus mengetahui keberadaannya. Kita harus menyelidikinya. Tapi kami tidak bisa kembali ke perusahaan Jian. Semua gara-garanya. Semua gara-gara dia. Hei, kau masih sayang dengan bajumu itu? Iya. Ini kan baju baru. Jadi rusak begini. Wah, kenapa jadi begini? Sudah robek di mana-mana. Menyebalkan. Semuanya cuma gara-gara aku bertengkar dengan dia. Kalau aku tidak masuk, mungkin bajumu sudah rusak, sobek di mana-mana, dan badanmu pasti akan kelihatan di mana-mana. Hei, kau ini bagaimana sih? Temanmu dihajar sama orang lain, kau tidak merasa kasihan, malah menertawaiku. Maksudku, kau tidak usah sayang dengan baju ini, beli saja yang baru. Hei, maunya aku juga seperti itu. Tapi kan uangku harus untuk rumah, bayar kos, dan yang lain-lain. Kau ini pelit banget sih.
Untuk apa uang kalau tidak dipakai? Bukannya pelit, tapi kita harus hemat. Kalau memang harus dipakai, baru aku beli. Tapi kalau tidak butuh, untuk apa? Kalau boros seperti kau, mana bisa menikah? Aku punya caranya. Kau tidak usah mengeluarkan uang, tapi bisa mendapatkan baju baru. Tidak mengeluarkan uang sesen pun. Bagaimana caranya? Minta saja ganti rugi dari si Y itu. Kau ini bagaimana? Suruh dia ganti rugi. Dia beri saja, aku tidak mau. Kalau aku lihat dia, rasanya aku ingin menghajarnya. Dan menyuruh dia meminta maaf. Bos, Yoping meminta uangnya. Dan katanya ada seseorang yang berbadan gemuk dari asuransi jiwa. Dia sedang menyelidiki kita. Dan juga di perusahaan kita ini ada 2 orang wanita dari asuransi jiwa juga. Mereka menyelidiki kita. Dari asuransi. Menyelidiki apa? Tadinya 2 wanita ini prestasinya cukup lumayan. Karena itu aku tidak curiga pada mereka. Aku tidak tahu mereka begitu. Mencari informasi, tanya sana, tanya sini. Ini tidak segampang yang kita lihat. Tapi syukurlah, aku sudah tahu. Aku bisa menghindari masalah ini. Apa mereka mendapatkan data-data rahasia dari komputer kita? Jangan khawatir, bos. Percayakan saja padaku, mereka tidak tahu. Yang terpenting, kita harus berhati-hati. Iya, baik, bos. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, Pak. pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Selamat Pak. pagi. Pagi, Pak. Pagi. Hari ini jadwalnya bagaimana? Jam 4 sore, Bapak harus ke perusahaan Cian untuk rapat. Dan jam 3 sore, Bapak harus hadir di pesta pembukaan Hotel Cian. Mereka sudah mengundang kita, Pak. Baik. Bunganya sudah diantar. Sudah, semuanya sudah disiapkan. Bagus. Ada pesan apa lagi, Pak? Ada. Tolong booking tempat di restoran masakan Italia. Baik. Jam berapa? Jam 7 malam. Dengan siapa? Denganmu. Denganku. Hmm. Tapi malam ini aku makan malam dengan kakak ipar. Kalau begitu, sekalian ajak dia. Sudah, berikan saja padaku. Silakan. Berikan Silakan. padaku. Terima kasih. Ya. Jangan, Kak. Biar aku saja Sudah yang bayar. tidak apa-apa. Biar aku saja yang bayar. Silakan, Tuan. Aku sedang punya uang. Ini, terima kasih ya. Baik, Tuan. Oh ya, Kak. Sebenarnya... Permisi, Tuan. Oh ya, terima kasih. Kakak bekerja dengan siapa? Aku kerja di kantor asuransi. Oh ya, ini kartu namaku. Perusahaan Wising Asuransi. Kakak bekerja di kantor asuransi? Tidak pernah melihat orang segemuk aku bekerja di kantor asuransi, kan? Iya, aku terkejut saja, Kak. Hei, kau pasti akan lebih kaget lagi nanti. Kalau tahu, kakak iparku ini dulu kerjanya di kantor polisi. Benarkah? Itu dulu. Sekarang tidak lagi. Pantas saja. Kerjanya hampir sama, tidak berbeda jauh. Sama-sama harus menyelidiki kasus. Oh ya, belakangan ini kakak sedang menyelidiki kasus apa? Oh, tidak ada yang khusus. Masalah kecil. Hah, jangan takut. Aku ini bukan wartawan. Aku jamin tidak akan memberitahu orang lain. Tenang saja, Kak. Akan kuberitahu. Saat ini aku sedang menyelidiki kasus penjualan. Penjualan? Penjualan apa? Penjualan gosip. Kakak pintar sekali bercanda. Ayo, kita minum. Ayo. Terima Terima kasih. kasih. Silakan Silakan datang datang kembali. kembali. Wang Ye. Ini aku. Sudah lama kita tidak bertemu. Masih kenal tidak?
Ada apa? Mungkin kalau bukan karena melihat fotomu di majalah, aku juga hampir tidak mengenalimu. Pakaianmu rapi juga. Aku masih ingat denganmu. Kita teman lama kan? Siapa ya? Ayo kita bicara dulu sebentar. Sudahlah. Aku sedang ingin mengantar teman. Nanti saja kita ngobrolnya ya. Sudah lama tidak bertemu, mau kabur begitu saja. Enak saja. Dengar, saat ini aku sedang ada tamu penting. Ini kartu namaku. Ada nomor teleponnya. Hubungi aku. Hari ini kau bisa pulang, tapi kau tidak bisa kabur. Aku akan mencarimu lagi. Jie, dia itu siapa? Temanmu? Oh, iya temanku. Dia itu teman lamaku. Ayo Pak, jalan. Minggi, dengar baik-baik. Segera kau cari data-data Van Ren yang berkaitan dengan penyelundupan. Datanya kau kirim sekarang juga. Baik, 5 menit lagi aku telepon. Cepat, kerjakan. Kakak ipar, menurut kakak bagaimana, Jie? Menurutmu bagaimana? Menurutku dia lumayan. Aku tidak merasa begitu. Aku merasa tidak enak. Apa maksud kakak? Oh, aku tahu. Kakak itu orangnya terlalu curiga. Kalau aku sederhana saja, Kak. Ada orang yang baik padaku, aku juga akan bersikap baik padanya. Tidak bisa begitu. Oh ya, aku mau tanya. Apa kau sudah mengenal latar belakangnya? Latar belakang apa? Dia itu kan pekerja keras, Kak. Dia bekerja di bidang apa? Aku sudah pernah bilang kan. Dia itu bekerja di bidang ekspor-impor. Kenapa? Tapi perasaanku mengatakan Itu kan perasaan kakak. dulu aku sudah berjanji pada kakakmu. Aku harus melindungimu. Sudahlah, Kak. Aku ini sudah dewasa. Aku bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Aku capek, Kak. Aku istirahat dulu ya. Dah. Ya, Aku kenal seseorang di bagian penyelidikan asuransi. Marganya Hua. Namanya Huai Felong. Coba kau cari informasi tentang dia. Katanya dia sedang menyelidiki kasus Ming Fang. Ingat, kau harus berhati-hati. Baik, Bos. Besok pagi, aku suruh orang ke sana. Di sana ada tempat duduk. Kenapa malah di sini? Aku dengar kalian bekerja di asuransi. Kami ingin membeli asuransi. Makanya aku cari kalian. ya, itu benar sekali. Kami memang bekerja di kantor asuransi. Tapi jika kalian ingin membeli asuransi, harusnya kalian mencari marketingnya. Bukan pada kami, karena kami bagian penyelidikan. Jadi kalian di bagian penyelidikan. Kalau boleh tahu, menyelidiki apa? Yang membeli asuransi di tempat kami, mereka adalah anggota kami. Kalau mereka mendapatkan masalah berkaitan dengan harta, akan kami selidiki. Cari tahu kebenarannya, baru bayar klaimnya. Kalian pintar bicara. Ngecek sana, ngecek sini. Apa kalian itu tidak keterlaluan? Ikut campur urusan orang lain. Kalau menurutmu, kami harus bersikap bagaimana? Selidiki apa yang harus kalian selidiki. Jangan melampaui batas. Karena itu akan merugikan kalian. Hei, jangan pergi. Tunggu dulu, kita belum selesai bicara. Tenang. Mereka sepertinya mengancam. Kelihatannya mereka orang jahat. Baik. Bagus.
Bos, aku sudah menyuruh Siocha mengancam mereka, jadi mereka tidak akan berani lagi. Belakangan ini banyak masalah. Besok ada transaksi. Aku ingin kau persiapkan semuanya dengan baik. Kau yang atur. Jangan sampai ada masalah. Baik, Bos, kerjakan. Siocha, bagaimana? Sudah selesai? Kenapa sepi sekali ya? Kenapa masih tidak ada tanda-tanda? Sepertinya ada masalah. Kau sudah lupa ya? Tugas seperti ini, yang penting itu sabar. Iya, kita harus sabar. Kau ingat tidak? Komandan selalu bilang, kalau kita tidak makan, kita bisa sakit. Iya, aku ingat. Hei, kenapa kau beli ini lagi? Kenapa? Ini kan enak. Tapi aku tidak mau. Aku maunya makan mie. Apa kau bilang? Aku tidak mau mie. Kemarin saja kamu bilang enak. Kak. Kak, Ingat, transaksi kali ini sangat penting. Kau harus berhati-hati. Terutama si gemuk itu, kau jangan sampai diikuti. Baik, Kak. Akan aku laksanakan. Halo? Iya, Bos. Ya, aku sudah siap di sini. Mereka sudah mau berangkat. Baik. Berangkat. Baik, Kak. Ingat, awasi setiap sudut. Bawa mobilnya. Baik. Mereka bergerak. Ternyata tidak sia-sia usaha kita. Benar. Dan mereka sekarang sudah keluar. Lapor. Sasaran sudah terlihat. Mereka semua sedang keluar. Hati-hati, tetap berhubungan denganku. Baik, mengerti, Pak. Lapor. Mereka menggunakan mobil bus tipe R30 putih. Awasi terus. Baik. Lapor, Pak. Sekarang kita sedang di jalan piping. Mereka menuju ke arah selatan. Kami masih mengikutinya. Baik. Siap. Ikuti terus. kakak. Ada yang mengikuti kita. Cepat. Sepertinya mereka mengetahui kita. Iya, tapi aku tidak akan melepaskan mereka. Jangan sampai mereka lolos. Kemanapun mereka pergi akan aku kejar. Siapa mereka? Cepat lapor. Halo? Iya, Kak. Ada yang mengikuti kami. Sudah, Kak.
Lihat. Ya, Pak. Apakah ada beberapa mobil yang sama? Iya, Pak, ada. Tapi kenapa Bapak bisa tahu? Mereka mencoba kabur dari kalian. Mereka sengaja supaya kalian tidak bisa mengikuti mereka. Setelah itu mereka baru melakukan transaksi. Biarkan saja. Kalian tidak usah mengejar. Biar aku saja. Baik, Pak. Baiklah. Sochai, kau pintar. Mereka sudah tertipu semuanya. Masalah kecil. Kita bisa pergi ke pelabuhan dengan tenang. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi. Iya. Halo, ini Feilong. Kami mengikuti mereka. Mereka saat ini sedang melakukan transaksi. Segera kirim orang kemari. Kita tangkap mereka. Bagaimana? Lumayan. Ada polisi! Polisi! Lari! Cepat lari! Lari! Berikan padaku, Kak. Aku yang bawa. Baik. Lari! 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 Ayo, lari! Cepat! Hei, angkat tangan! Hei, jangan lari! Ayo, jauh! Hei, jangan lari! Jangan lari! Ayo, bawa dia! Berhenti! Hei, berhenti! Hei, ke sana! Dia ke atas! Kejar! Cepat, kejar! Lewat sini. Angkat tangan! Jangan bergerak! Angkat tangan! Angkat tangan! Berbalik!
Kami tidak bisa menemukan apa-apa, Pak. Kami sudah memeriksa semuanya. Mungkinkah saat transaksi mereka menyembunyikan barangnya? Ya, ada kemungkinan juga. Lalu bagaimana dengan tersangka? Kami sudah lepaskan, Pak. Kali ini kalian terlalu gegabah. Menggunakan begitu banyak polisi, tapi tidak menemukan apa-apa. Velong, aku mohon kau jangan kecewa. Mereka pasti beraksi lagi. Aku akan terus selidiki, Pak. Di sini, berhenti. Pasti di sekitar sini. Syacho, kau bilang barangnya akan terapung di sekitar sini. Tapi tidak ada. Mungkin sudah lenyap. Pak, arus airnya ke arah mana? Mungkin airnya mengalir satu arah. Kapalnya ke arah sana, Pak. Ya, Putar arah, Pak. Cepat. Kenapa kau mengubah arah? Air mengalir ke arah sana. Barangnya seharusnya ada di sebelah sana. Oh ya? Percayalah padaku, Kacau. Pak, berhenti, Pak. Berhenti. Benar, barang ini tidak hilang. Kau pintar juga, kawan. Sebenarnya gampang. Aku masukkan barangnya ke dalam garam ini. Barang ini kan berat. Saat aku lempar ke dalam laut, pasti akan tenggelam. Garam lama-lama akan habis, dan barang kita pasti akan terapung lagi. Ternyata kau pintar juga, kawan. Pantasnya kau jadi seorang ilmuwan. Itu cuma ilmu pengetahuan umum, Kak. Uang ini untukmu. Silakan, untuk bersenang-senang. Terima kasih, Kak. Pak, aku tidak mengerti. Kenapa kau melepaskan mereka? Tidak ada bukti. Jadi kita harus lepaskan mereka. Pak, aku curiga dengan si Margacang itu. Kakak Ipar? Kakak Ipar? Kakak kenapa? Kok melamun di situ? Oh iya, Kak. Besok kita ke kuburan ya. Aku sudah lama tidak ke sana. Iya. Apa yang kau inginkan? Katakan saja. kenapa? Takut kalau orang melihat kamu bersamaku, begitu? Waktu itu kau kehilangan barang, setiap hari mengikutiku. Sekarang takut ya? Sekarang kau sudah bos. Hidupmu sekarang sudah enak. Sekarang malah aku menjadi tersangka. Kau tidak adil. Tidak. Aku tahu sekarang kau butuh uang. Ini.
$5.000, ambillah. Sedikit sekali. Kamu pikir aku pengemis? Kau mau berapa? Paling tidak, kamu memberikan aku 1 juta. Ya, kalau keberatan ya sudah. Kalau aku tidak bisa melewati hidupku, paling aku ke kantor polisi. Dan saat itu juga, kau akan hidup dalam kesulitan. Tunggu. Kenapa? Aku kasih 1 juta. Nah, begitu. Iya. Kapan? Besok malam. Di Chongsan. Aku tunggu kau di sana. Kakak, aku beli bunga dulu. Kakak tunggu di mobil ya. Iya. Ayo, Kak. Ya ampun, Kak. Cepat sekali nyetirnya. Pelan-pelan saja. Kakak. Kakak ipar. Kakak hebat sekali, masih ingat tempatnya. Aku pikir kakak sudah lupa. Aku beli dupa dulu ya. Iya. Kakak, ini kuburan siapa? Kakak kenal? Teman kakak? Ya, dia temanku saat aku menjadi polisi. Oh ya? Ayo. Kau duluan saja. Tunggu sebentar.
Aku tidak kenal kau. Maaf, aku mengganggu. Aku hanya ingin tanya, apa Casiang ayahmu? Aku tidak perlu memberitahumu. Kau ini siapa? Dulu, sepengetahuanku ayahmu sangat hebat. Dia adalah seorang polisi yang pintar. Semua orang begitu menghormatinya. Tapi tidak disangka, anaknya jadi seperti ini. Jadi sampah masyarakat. Terserah apa yang kau katakan. Tunggu. Aku minta sebaiknya kau keluar dari organisasi itu. Dengar, jangan ikut campur urusan orang lain. Jangan bergaul dengan mereka lagi. Kalau tidak, kau akan bersalah pada ayahmu. Urusanku, bukan urusanmu. Urus saja urusanmu sendiri. Kali ini, barang yang kita punya bisa kembali, bos. Semuanya karena Siochai. Saat polisi datang, otaknya berpikir dengan cepat. Dia masukkan barang itu ke dalam goni yang berisikan garam. Garam mencair, lalu barang kita terapung, bos. Bagus. Kau sangat pintar. Dia masih muda. Dan satu hal yang pasti, dia mau berjuang. Saat ini kita butuh orang seperti dia. Aku minta berikan dia kesempatan. Ya, aku mengerti. Dan ke depannya, kau harus berhati-hati. Hindari masalah. Dasar sombong. Kalau aku punya uang, akan kubeli tempat ini. Korban bernama Fan Liang, tersangka penyelundupan narkotika. Semalam jam 8 di Chongsan dibunuh orang. Yang melapor seorang pengemis. Dia melihat semua kejadiannya. Saksi mata melukiskan wajah pembunuh dan dia bukan orang lain. Pembunuhnya adalah Yao Ping. Aneh. Seorang pembunuh profesional mengapa mau bunuh orang miskin itu? Ini dokumen dari kantor polisi. Data dari Fang Liang. Iya, terima kasih. Mulai saat ini, Fan Wanjie menjadi sasaran kita. Permisi, di sini ada yang bernama Nona Bai. Iya, sebentar ya. Aku sendiri. Nona, ini ada kiriman bunga untukmu. Dan ini tolong ditandatangani. Iya, baik. Ya, Terima kasih ya. Nona Bai, ada telepon untukmu. Ah, iya. Halo? Bagaimana? Kau suka dengan bungaku? Kau sama sekali tidak menyangkanya, kan? Sejak kapan kau perhatian padaku? Kirim bunga tidak tulis nama. Aku sengaja, aku mau lihat reaksimu. Ya, siapa tahu ada pria lain yang suka denganmu. Kalau ada? Berarti aku pintar memilih wanita. Aku tidak salah memilihmu. Kau ini bisa saja. Sebentar, ada telepon. Aku terima dulu ya.
Halo, perusahaan Jian? Ini aku Feilong. Ah, kakak ipar. Ada apa? Kemarin kau yang mentraktirku kan? Sekarang giliranku. Malam ini ada waktu kan? Boleh. Kakak ipar, kenapa ingin bicara denganku? Sudah berapa lama kau bersama dia? Belum setahun, kenapa? Apakah kau sudah memahaminya? Kalau itu, sepertinya aku belum benar-benar mengerti dia. Kenapa kakak tanyakan hal itu? Ini siapa? Namanya Fan Liang. Dia adalah seorang tersangka. Dia teman lama Fan Wanjie. Tahu dari mana, Kak? Apa kau lupa? Yang terakhir kita makan bersama, saat kita di mobil mereka bertemu di jalanan. Oh, iya. Aku baru ingat. Dia orang yang bicara dengan Jie. Dia Fan Liang. Tapi kenapa dikaitkan dengan Jie? Pernikahan seseorang adalah hal yang besar. Kakak, aku sudah bilang kan, Jie itu tidak mungkin berhubungan dengan hal-hal seperti itu. Kau harus mengetahuinya. Iya, aku tahu. Sayang, pakai jaket ini. Udaranya dingin. Terima kasih. Kenapa? Wajahmu kelihatan sedih. Ada yang mau dikatakan padaku? Jie, boleh aku tanya sesuatu? Boleh. Kau masih ingat saat terakhir kita makan bersama kakak iparku? Di tempat parkir kau bertemu dengan seseorang. Kau ingat itu? Iya, ingat. Aku sempat melihat wajahnya. Sepertinya dia suka memakai narkoba. Kau bicara seperti itu. Bisa jelaskan alasanmu? Atau karena kau melihat koran hari ini? Jie, aku merasa sepertinya kau takut. Baiklah, akan aku jelaskan padamu. Kenapa aku takut dengannya? Itu karena dulu aku bersamanya melakukan kejahatan. Tapi itu dulu. Dan aku tidak cerita padamu. Itu karena aku takut kau salah paham. Kau sudah lama merahasiakannya. Kenapa sekarang kau baru cerita? Apa kau takut kalau terus merahasiakannya? Kenapa, Jie? Katakan. Xiaoman, menurutku mencintai seseorang itu harus saling percaya. Dan yang paling penting, tidak boleh merahasiakan sesuatu. Xiaoman, jangan marah padaku. Jie, kau salah. Aku tidak pernah curiga padamu. Tapi aku marah. Aku marah. Kenapa kau merahasiakannya? Kenapa kau tidak beritahu aku soal itu sejak awal, Jie? Dalam kehidupan, kita tidak luput dari kesalahan. Waktu kecil, aku juga suka berbohong. Tapi setelah aku tahu itu salah, aku tidak mau mengulanginya lagi. Bukan aku takut kalau kau salah. Aku cuma takut kalau kau terus merahasiakan hal itu. Xiaoman, untuk kedepannya, aku berjanji padamu, tidak akan ada rahasia. Baiklah. Kalau begitu, aku akan belajar untuk mempercayaimu. Bagus, itu berarti kau tidak marah lagi kan? Kau ini pintar sekali merayuku. Aku tidak marah. Xiaoman, aku mencintaimu dan aku juga membutuhkanmu. Percayalah.
Kenapa? Kok malam sekali? Aku sudah bilang kan, aku makan malam dengan Jie. Kenapa lama sekali? Selesai makan, kami jalan-jalan di pantai. Apa kau bertanya tentang hubungan dia dengan Van Liang? Iya, Lalu dia bilang apa? dia bilang dulu bersama Van Liang melakukan kesalahan kecil. Masalah kecil. Iya, Kak. Kalau tidak, kenapa Van Liang menjadi tersangka sedangkan dia tidak? Lagi pula itu kan dulu. Sekarang mereka tidak pernah berhubungan lagi. Aku sudah lama bekerja di sana, satu kantor dengannya. Dan kami tidak pernah melanggar hukum. Malah sekarang ini dia suka sekali menyumbang ke panti jompo, ke sekolah-sekolah. Kakak tahu kenapa dia begitu? Karena dia ingin menebus dosanya, Kak. Aku heran, kenapa sih? Kakak suka sekali mencari kesalahan masa lalu orang lain. Aku hanya berharap jangan mudah percaya pada orang lain. Ini demi kebaikanmu. Menurutku kakak terlalu sensitif, curigaan terus. Kalau begitu cepat lakukan. Barang itu harus segera dijual. Belakangan ini sangat sulit sekali, Bos. Di mana-mana tertempel surat penangkapan Yoping. Dan lagi, polisi terus mengincarnya. Aku tidak peduli kau pakai cara apa. Yang pasti, aku tidak mau polisi menemukan Yoping. Kalau dia ditangkap, bukan hanya aku dan kau yang bermasalah. Organisasi kita akan kena. Satu lagi, ada anak muda yang dikenalkan Chang Chao. Kau sudah cek dia? Maksud Bos Siocha ya, aku sudah tahu latar belakangnya. Dulu di desa, dia adalah preman di sana. Semua orang takut padanya. Suka berkelahi, dan dia punya catatan kriminal. Sejauh yang kuperhatikan, itu tidak masalah, Bos. Kalau begitu, suruh dia yang menanganinya. Kita tes keberaniannya. Baik. Ini ambil. Kemana? Perintah dari Katian. Nanti akan aku tunjukkan jalannya. Ayo. Cepat laporkan, mereka mulai beraksi. Pak, mereka mulai beraksi. Iya, kami akan mengikutinya. Baiklah. Ayo, kita ikuti mereka. Iya. Jalan. Ikuti mereka. Baik. Tidak bisa. Telepon Pak Komandan. Hei, tunggu. Dasar. Ikuti terus, jangan terlalu jauh. Iya, aku tahu, Kak. Bagaimana keadaan di sana? Tidak ada masalah. Untuk sementara situasi aman. Kau ikuti dia terus. Oke. Di depan ada polisi. Sebaiknya kau parkir dulu. Aku lihat situasinya. Siap, Kak.
Ada apa, Pak? Tolong tunjukkan SIM Anda. Kak, biar aku saja. Kak, ayo kita pergi. Tidak segampang ini. Sudahlah, di depan ada polisi. Berbahaya sekali. Kalau kau menembaknya, bisa ketahuan. Aku tidak peduli. Biar ku habisi dia. Jangan! Sepertinya kau bukan preman biasa. Sepertinya, kau bukan penyelidik asuransi biasa. Pemirsa, malam ini jam 11 di Jalan Hua, ada kejadian penembakan. Korbannya bernama Yao Ping, pembunuh profesional, dibunuh di tempat. Kenapa bisa begini? Begini, Kak. Katian, Kenapa kau membunuhnya? waktu itu ada polisi. Kau! Tunggu. Ada telepon dari bos. Ya, bos. Suruh Xiaocha kembali. Secepatnya. Dia ada di sini, bos. Dia baru saja datang. Xiaocha, mendekatlah kemari. Bos ingin bicara denganmu. Ya, baik. Ini, bos ingin bicara denganmu. Jadi kau Xiaocha? Iya, benar bos. Aku tahu tentang dirimu. Kau melakukannya dengan bagus. Aku suka dengan tindakanmu. Terima kasih atas pujiannya. Sekarang Yao Ping sudah tewas. Ini sangat bagus. Kalau dia sampai ditangkap polisi, kita semua akan berada dalam bahaya. Kau telah melakukannya dengan sangat bagus. Dan kelak, kalau ada masalah, kau yang tangani. Tenang saja, bos. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Berikan pada Katian. Iya, bos. Ini, Kak. Iya, baiklah. Aku mengerti, bos. Xiaocha, aku minta kau jangan kecewakan bos lagi. Iya, jangan khawatir. Kalian berdua keluar. Kau sudah lihat berita hari ini? Iya, aku sudah melihatnya, bos. Saat pengejaran, Yao Ping tertembak. Ada seorang polisi wanita tewas saat itu juga. Yang aku khawatirkan bukan polisi wanita yang tewas. Maksudku, kenapa aksi kita kali ini bisa ketahuan?
ada orang yang mengikuti kita. Untuk selanjutnya, kau harus lebih berhati-hati lagi. Jangan terlalu percaya pada Siocha. Aku mengerti, Bos. Maaf, suster. Kapan aku bisa keluar dari sini? Aku sudah sembuh, kan? Masalahnya banyak pekerjaan yang harus aku lakukan. Iya, dokter bilang kau sudah sembuh dan kau sudah boleh pulang. Sekarang kau istirahat saja dulu. Sama saja. Ya, masuk. Pak, Bagaimana? Sudah baik kan? aku sudah sembuh. Seharusnya aku sudah keluar dari sini. Tapi dokter tidak mengizinkan. Itu berarti kau belum sembuh. Sebaiknya kau tunggu beberapa hari lagi. Tapi, Pak, banyak pekerjaan yang harus aku selesaikan. Pekerjaan itu tidak pernah habis. Tugasmu sekarang adalah istirahat. Lalu, Margacang itu sudah kau tangkap? Tangkap. Memang kau punya bukti? Bukti? Tidak ada. Sudah berapa kali kukatakan, jangan bergerak sendiri. Tapi kau tidak mau dengar. Hampir saja nyawamu melayang, iya kan? Saat itu aku merasa sangat khawatir. Tenang. Kau pikir aku tidak cemas? Meskipun begitu, jangan lupa dengan prinsip kita. Kalau tidak jadi kacau. Iya, baiklah, aku tahu. Aku memang bersalah. Kau bisa menghukumku. Tapi kan... Sudahlah, jangan bicara lagi. Sebaiknya istirahat 2 hari lagi. Nanti aku datang lagi. Masuk. Kak, ada apa kakak mencari kami? Ada apa, Kak? Begini, ada seorang pembeli, mereka sangat tertarik pada barang kita. Tapi dia ingin dalam 2 minggu ini kita transaksi. Kalian tahu kan, barang ini sangat penting bagi kita. Tidak boleh ada kecelakaan lagi. Aku sudah pikirkan, kalian berdua lah yang menangani transaksi ini. Tenang saja, Kak. Kami berdua... Menurutku, biar aku saja yang tangani, Kak. Keadaan di luar sangat kacau, terlalu banyak orang. Ini malah akan merepotkan kakak. Baiklah, 1 orang yang pergi. Siocha, kuserahkan transaksi ini padamu. Siap, Kak. Serahkan padaku. Hei, kau Xiao Hua kan? Iya, Pak. Ada telepon untukmu di dalam. Oh iya, terima kasih. Ada orang di mobil. Oh iya. Kau, aku tidak pernah melihatmu. Aku orang baru. Oh, orang baru. Sebentar lagi temanku juga datang, Pak. Iya. Jalan.
Teman-teman, di depan ada polisi. Hati-hati. Polisi. Siapa dia? Oh, korban kecelakaan. Mau ke rumah sakit. Jalan. Iya. Untung saja. Terima kasih. Terima kasih kerjasamanya. Bersulang. Bersulang. Ayo, sini, sini, sini. Duduk di sini. Iya. Kau begitu hebat. Aku tidak mengerti. Bagaimana bisa kau terpikir memakai mobil ambulan untuk mengantar barang itu? Ini tidak ada apa-apanya, Kak. Masalah sepele. Baiklah, kau ini memang pintar. Pintar sekali. Oh ya. Ini uang untukmu. Ini Kenapa? Terlalu sedikit ya? bukan, Kak. Kakak kan sudah banyak membantuku. Aku tidak mau minta terlalu banyak. Aku rela berjuang demi kakak. Baiklah, aku sangat menghargai itu. Dengar, kalau kau bekerja denganku, suatu hari kau akan kaya raya. Hah? Terima kasih, Kak. Ayo, minum Ya, lagi. tambah. Jie, kita makan dulu ya. Kita mau kemana sih? Hari ini aku mau mengajakmu bertemu dengan seseorang yang penting bagiku. Siapa? Terima kasih atas kerjasamanya. Aku bisa mengantar barang itu. Sekarang Katian percaya padaku. Tujuanmu tercapai, tapi pembelinya tertangkap. Hari itu aku sudah memberitahu polisi Hong Kong. Mereka langsung menangkap mereka di tempat kejadian. Katian dan organisasi mereka, suatu hari kita pasti bisa menangkapnya. Tentu saja. Oh ya, ayahmu pasti bangga padamu. Terima kasih. Ini untukmu. Wah, bagus sekali. Aku bawa dari Amerika. Kau jangan menganggap remeh benda ini. Di saat penting, dia bisa melindungimu. Katian sudah percaya padaku, jadi aku pikir aku tidak butuh benda ini. Kau simpan saja. Mungkin suatu hari bisa berguna untukmu. Kau harus hati-hati. Jie, kita mau ketemu dengan siapa? Tenang saja, kau tidak usah cemas. Nanti kau juga akan tahu. Tuan. Hmm. Silakan. Ya. Ayah. Oh, Ting Ting. Ayo sini. Oh. Hari ini kamu nakal tidak? Tidak. Ayo, panggil tante. Halo, Tante. Oh ya, Sioman. Ini anakku satu-satunya. Namanya Ting Ting. Wah, Ting Ting hebat Iya. ya. Pintar sekali. Ting Ting, hati-hati ya. Iya.
Ya. Hati-hati. Saat kau bersama anakmu, kau terlihat berbeda sekali. Tidak seperti bos-bos. Oh, memang kelihatan perbedaannya ya. Aku tidak pernah melihatmu begitu. Maksudku, aku tidak pernah melihatmu tersenyum dengan sebahagia itu. Oh, maksudmu senyumku sangat aneh ya? Bukan begitu maksudku. Lihat ya, apa kau suka dia? Ting-Ting itu anak yang pintar, tentu saja. Aku suka padanya. Sebenarnya dari dulu aku ingin mengatakannya padamu, tapi aku tidak berani. Aku takut kau tidak bisa terima. Jie, jangan bicara begitu. Dari dulu, aku juga ingin tahu tentang kehidupanmu. Mamanya Ting-Ting, dia belum resmi menjadi istriku. Kami masih pacaran. Waktu itu kami masih muda. Pikiran kami belum matang. Makanya ada Ting-Ting. Lalu kenapa kau tinggalkan dia? Semuanya karena masalah kami berdua. Kami sudah tidak saling mencintai. Setelah Ting-Ting lahir, dia meninggalkan kami. Kasihan sekali Ting-Ting. Masih kecil tapi tidak mendapat kasih sayang orang tua. Tapi syukurlah, dia masih punya seorang ayah sepertimu. Ya, Ting-Ting masih kecil. Aku berharap ada seorang ibu yang bisa memberikan kasih sayang padanya. Katian, Ya, aku ada perlu denganmu. perlu apa, Kak? Tolong antarkan aku ke satu tempat. Eh, Kenapa? Kau takut ya? Tidak, Kak. Jalan. Bos, Bos, Ya. bos, bos, Hmm. bos. Katian, Ya. Bagaimana? lancar Kak. Lihat saja. Bagus. Kenapa? Belum pernah melihat sebesar ini. Ini tempat apa? Ini tempat produksi barang kita. Hei, kau ini sangat pintar. Pasti tidak pernah terfikir kita hanya melakukan bisnis kecil itu. Semua barang ini diproduksi di sini. Lalu kenapa ada sport club? Sport Club. Aku berharap kau harus lebih banyak tahu. Iya. Itu hanya sebagian tempat kita untuk mendapatkan pembeli. Sebagai tempat pertemuan, kau ini sangat pintar. Organisasi kita membutuhkan orang sepertimu. Karena itu, aku berharap padamu, kau harus lebih mengerti tentang usaha kita. Kelak, banyak yang akan kuserahkan padamu untuk mendapatkan lebih banyak uang dan juga keuntungan. Tenang saja, Kak. Aku akan berusaha. Baik. Berusahalah. Ada uang kita bagi bersama, ya? Hmm. Pak, ini email logo dari mereka. Ini adalah logo mereka. Dilihat dari logo ini, Sport Club itu berkaitan dengan tempat produksi barang-barang itu, Pak. Periksa lagi, siapa tahu ada perkembangan lain. Baik, Pak. Bagaimana? Persiapannya sudah beres? Aku sudah siapkan, bos. Kapan saja bisa diambil. Bagus. Jangan sampai ada kesalahan lagi.
Dapat. Ini email mereka. Halo? Halo, Tian? Halo, Tian. Tadi saat menggunakan komputer, sinyalnya kurang bagus. Menurutku, ada seseorang yang berusaha menyelundup. Tapi aku sudah pasang anti pengganggu, seharusnya tidak masalah. Ya sudah, kamu harus hati-hati. Sampai nanti. Jie, kok murung sih? Ada apa? Belakangan ini bisnis kami kurang lancar. Aku sudah lelah. Bisnis ini akan aku tutup. Aku mau keluar negeri. Sioman, maksudku, aku juga mau mengajakmu. Aku harap kau mau ikut denganku. Mama! 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 Ting-ting, Mama! Ting-ting, tadi kau panggil apa? Mama! aku yang menyuruh dia memanggilmu Mama. Kau ini bisa saja. Ting-ting, kau ingin punya mama? Iya, aku setuju sama ayah. Aku ingin punya mama. Aku senang bersama mama. Mama nggak boleh pergi. Ikuti saja permintaannya. Dengan begitu, kita bisa selalu bersama. Sioman, kami sangat membutuhkanmu. Mama. Gembira sekali. Ada apa? Kakak ingin tahu ya? Tidak akan kuberitahu. Tidak apa-apa kalau tidak mau bilang. Jie tadi melamarku. Van Wen Jie melamarmu. Iya, dia tanya padaku apa aku mau menjadi mama dari anaknya. Apa kau sudah setuju? Mhm. Sudah kau pertimbangkan? Tentu saja. Kau tidak merasa terlalu cepat? Tidak, Kak. Jie itu kan baik. Aku mau menikah dengannya. Kakak juga tidak keberatan, kan? Katanya kamu sudah menikah ya. Selamat ya. Terima kasih, terima kasih. Nanti kalau sudah waktunya, aku pasti akan mengundangmu. Iya. Tapi waktu itu kan kamu harus mengurus prosedur imigran. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana dengan perusahaanmu di sini? Perusahaan itu. Sudahlah, kau tidak usah khawatir. Nanti aku akan cari penggantinya. Untuk saat ini, kerjakan saja apa yang harus kau kerjakan. Jangan sampai ada masalah. Iya. Ada yang mencari Anda, Tuan. Silakan. Silakan. Terima kasih. Sama-sama. Kau boleh pergi. Kakak, ada apa kemari? Ada yang mau dibicarakan? Duduklah. Kau harus mendengarkan nasihatku. Aku jadi tidak mengerti kenapa aku harus mendengarkan nasihatmu. Ini terpaksa kukatakan. Aku tidak mau terlanjur. Jangan permainkan Sioman. Aku bersumpah, aku tidak akan mempermainkannya. Dan aku juga peringatkan padamu, jangan curigai aku seperti seorang penjahat. Kau serius atau tidak? Aku tidak peduli. Kuperingatkan, jangan memperalat Sioman. Tinggalkan dia. Aku tidak mau kau berhubungan dengannya. Awas, hati-hati. Halo, ini aku. Ada apa, bos? Apa? Iya.
Aku tahu. Iya. Iya, Bos. Baiklah, aku segera lakukan. Semuanya dengar. Ya. Bos Ya, ya, perintahkan ya, Bos. tanam semua barang ini ke dalam tanah. Baik, Cepat, lakukan. Cepat, keluar. Sudah mulai beraksi. Ayo. Polisi, jangan bergerak. Angkat tangan. Angkat tangan. Ada apa, Pak? Jangan bergerak. Angkat tangan. Iya. Baik. Angkat tangan. Angkat tangan.